sebelum adanya pandemi itu dari 100 ekor sekarang tinggal 50 ekor. Titik terendahnya itu saat pemerintah memperlakukan PSBB atau PPKM darurat 4. Karena ini pandemi pengaruhnya gede. Selama pandemi ini paling 1.500, 2.500. Ya kalau dihitung kerugian ya ratusan juta. Terjadi penurunan omset. Nah, di PSBB pertama itu karena omset yang tadinya 60-70% offline tiba-tiba hilang. Seperti saya juga kalau diturutin di awal pandemi nggak laku, mungkin klinik rasa sekarang udah nggak ada. Dengan usaha ayam ini potensi untuk mendapat keuntungannya lebih besar meskipun biaya dan resikonya juga besar. Asal dikelola dengan baik itu bisa menghasilkan keuntungan yang cukup lumayan. Sebelum adanya pandemi itu dari 100 ekor sekarang tinggal 50 ekor. Titik terendahnya itu saat pemerintah memperlakukan PSBB atau PPKM darurat 4, yaitu otomatis aktivitas menurun drastis. Jadi setelah ayam ini kita pelihara dari 0 sampai kira-kira 26 hari, itu kita mulai dengan penjualan. Kita bekerja sama dengan pedagang pengepul, kemudian dia bawa pulang terus dipotong. Saya beli ayam di peternakan untuk dibawa ke Jakarta. Karena ini pandemi pengaruhnya gede. Kalau sebelum pandemi itu sampai 4.500 ekor per hari. Selama pandemi ini paling 1.500, 2.500. Ya kalau dihitung kerugian ya ratusan juta. Cuma bebas yang beli, dari pasar, ya dari restoran, mau sekilo boleh, mau 2 kilo boleh, setengah kilo pun saya layanin selama pandemi ini. Yang dagang juga biar ada hasilnya, kita juga kepengen hasil juga. Karena olahan ayam itu dimakan semua orang ya, variasinya juga bisa lebih banyak, harganya juga lebih low cost. Karena saya pikirnya ya udahlah jualan itu nggak perlu mahal gitu. Yang penting bisa rame ya udah cukup bagi saya gitu. Pertama kali buka usahanya ya makanan. Waktu itu saya ambil lebih ke franchise. Karena masih tren itu saya sempat buka 4 cabang. Nah masuk ke tahun ketiga ya kalau saya nggak salah itu terjadi penurunan omset. Mau nggak mau ya kita harus kembangin sendiri. Di sini saya lumayan struggle lah. Waktu saya mulai riset, saya lihat sekitaran sini tuh nggak ada jual chicken steak. Akhirnya ketemu caranya, saya mulai bikin, ya ini yang bikin AGP naik banget.
Terus saya jual ayam goreng. Pokoknya banyak coba-cobanya waktu itu. Sebenarnya bisa rame, cuma waktu itu masalah delivery. Jadi istilahnya cobain delivery ternyata susah juga. Yang saya paling bersyukur itu pada saat Gojek mulai ada. Ada teman yang sudah ikut, dia bilang Gojek ini ambil komisi loh. Saya pikirnya, ya komisi wajar lah ya, ini fair lah istilahnya. Nggak ada order ya udah kita nggak bayar. Jadi nggak jadi beban. Gojek atas nama Aldin. Gojek atas nama Sapitri. Saya nggak banyak pusing mengenai handle customer juga. Kita nggak pusing gimana deliverynya ke daerah mana. Akhirnya di tahun 2020 sejak pandemi mau nggak mau harus pindah strategi semuanya. Nah di PSBB pertama itu karena omset yang tadinya 60-70% offline tiba-tiba hilang. Mau nggak mau ya full online. Ubah strateginya itu sebenarnya juga mulai belajar itu. Ternyata Gojek itu ada grup di Facebooknya, ketemulah Kompak. Masuk ke grup Kompak itu ketemu banyak merchant, ketemu banyak jualan orang. Di situ kita diajarin ternyata itu promo itu seperti apa sih. Gojek atas nama Samuel. Jadi kita sejak pandemi itu benar-benar switch ke 100% ke online. Jujur sih omset saya jauh lebih besar secara online. Ya sekarang kan kondisinya begini, ya kita mau ngeluh seperti apapun nggak bakalan menyelesaikan apa-apa kan. Daripada kita mikirin fokus ke masalah, kenapa nggak fokus ke solusi? Pokoknya dia bilang nggak boleh dine-in, ya kamu jualan online aja. Awalnya tanpa sengaja untuk membuka klinik rasa, anak saya yang kasih ide untuk jualan. Pas awal saya buka itu berarti mulai akhir 2019. Adik saya yang dapurnya saya pakai itu tertarik untuk jualan ayam geprek. Karena banyak teman-temannya yang request. Sebetulnya sebegitu buka, langsung daftar GoFood. Saya mulai gabung Januari, penjualan bulan pertama itu ada, saya ingat, 26 transaksi. Kemudian bulan kedua naik lebih dari 30 transaksi. Pandemi di bulan Maret tahun 2020 itu memang dampaknya sangat terasa. Tiba-tiba udah turun drastis. Sehari itu kadang 2, 3, itu udah bagus 3. Karena kan banyak waktu luang, saya belajar dulu aja deh. Di dalam komunitas partner GoFood, Kompak itu udah tersedia komplit ya, karena ketemu banyak teman partner, jadi banyak koneksi, kita bisa berinteraksi di situ. Ada pembelajaran dari awal membuat sampai kita memanfaatkan sosial media. Kemudian memanage keuangan resto juga ada. Kita diajarin cara berpromosi. Dari Gojek sendiri kan ada program yang itu mau memberi pelatihan khusus. Selain juga ilmu, kita juga disupport
dengan promo secara gratis via Gubis berupa voucher untuk customer. Kalau untuk saat ini memang saya fokus dari hasil GoFood ini untuk mengembangkan bisnis. Jadi saya ajak teman-teman, nggak usah terlalu berlarut, nggak laku itu menyakitkan. Tapi selagi kita bersama-sama nanti kita bisa saling sharing untuk mendapatkan solusi. Seperti saya juga kalau diturutin di awal pandemi nggak laku, mungkin klinik rasa sekarang udah nggak ada.